Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmita Zara Syafira dari Ilmu Kelautan 22 dengan NIM terakhir 095. Di sini saya melakukan magang di Pelindo itu di divisi lingkungan. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fidelena dengan NIM akhir 117. Saya dari Ilmu Kelautan C angkatan 2022. Saya melakukan kegiatan PKL di PT Pelindo, tepatnya di divisi lingkungan. Perkenalkan, nama saya Syifa Wirayudaningrum dengan NIM terakhir 100 dari Ilmu Kelautan angkatan 2022. Jadi di sini saya PKL ditempatkan di divisi pengendalian proyek bagian manajemen investasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Francisca Margareta dengan NIM akhir 104. Saya dari Ilmu Kelautan angkatan 2022. Saya magang di Pelindo bagian divisi pengendalian proyek manajemen investasi. Halo, perkenalkan, nama saya Naufal Hafizam Rizky dengan NIM 114 Ilmu Kelautan C. Saya di sini ingin memberitahu saya telah menyelesaikan PKL di PT Pelabuhan Indonesia Persero dengan divisi pengendalian proyek Satuan Kerja JCT Koja. Perkenalkan, nama saya Izra Mutiara Saragi dengan NIM terakhir 108 dari Ilmu Kelautan 22. Saya melakukan magang di Pelindo dari divisi pengendalian proyek Satker JCT Koja. Halo, perkenalkan, nama saya Syafiuddin Goni dengan NIM akhir 120 dari Ilmu Kelautan. Saya kemarin magang di Pelindo. Oke, kami dari kelompok PKL yang melaksanakan PKL di PT Pelabuhan Indonesia Persero. Dengan langkah awal kami mendaftar di Magenta, dan PT Pelabuhan Indonesia Persero ini merupakan sebuah badan usaha milik negara yang berperan sangat penting dalam sektor logistik maritim di Indonesia, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Nah, untuk Pelindo sendiri ini pada 1 Oktober itu terdapat perubahan nama regional 1, regional 2, 3, dan 4 dengan perubahan anggaran dasar dan logo perusahaan yang disetujui oleh PT Pelabuhan Indonesia. Nah, fokus layanannya ini yang pertama ada peti kemas, non peti kemas, logistik, dan pengembangan daerah pesisir. Dan selanjutnya ada jasa kelautan, peralatan, dan pelayanan pelabuhan. Nah, untuk struktur Pelindo sendiri ini yang pertama ada direktur utama. Direktur utama ini selanjutnya ada wakil direktur utama, dan setelah itu di bawahnya ada pembagian setiap direkturnya. Yang pertama ada direktur keuangan, direktur sumber daya manusia dan umum, direktur strategi, direktur investasi, dan direktur pengelola. Nah, untuk dari kami sendiri ini berada di direktur investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Fidelena dengan NIM akhir 117. Dan saya Rasmita Zara Syafira dengan NIM terakhir 095. Dan kami dari divisi lingkungan. Jadi di divisi lingkungan kami bertugas untuk membaca dan memahami berbagai dokumen penting seperti PKKPRL, RZWP3K, dan RKL-RPL. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut yang merupakan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk memastikan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak bertentangan dengan aturan dan perencanaan ruang laut. Selain itu, kami juga membantu mencari dokumen peraturan daerah RZWP3K terbaru dari setiap provinsi di Indonesia. Data ini digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan internal dari perusahaan. Mahasiswa juga mempelajari dokumen perencanaan seperti Rencana Induk Pelabuhan atau RIP. Nah, tugas lain dari divisi lingkungan itu juga adanya pemeriksaan mengenai tanda tangan elektronik atau TTE yang ada di akun Simpel. Nah, di divisi lingkungan sendiri itu kita memegang regional 1 hingga regional 4, di mana mahasiswa ini ditugaskan untuk mengecek seperti password, akunnya apakah sudah menyesuaikan atau belum. Terus juga mahasiswa dilakukan untuk pengecekan pengupdatean per Januari 2025-nya. Kemudian melalui kegiatan ini mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam pengelolaan administrasi dokumen lingkungan di industri ini. Nah, itulah rangkaian kegiatan mahasiswa PKL di divisi lingkungan PT Pelindo. Nah, mungkin beberapa foto kegiatan di divisi lingkungan sebagai berikut.
Oke, perkenalkan kembali, nama saya Nadia Francisca dan Saya Siva Wirayudaningrum. kami berdua pada PKL ini ditempatkan di Divisi Pengendalian Proyek bagian Manajemen Investasi, yang dimana kami berdua dimentori oleh Pak Ivan Siregar dan juga staf-staf pengendalian proyek lainnya. Pada kegiatan awal kami melakukan cross-check terkait progres fisik regional 1, 2, 3, sampai regional 4 dan juga subholding lainnya yang dimana kayak SPTP, SPMT, dan juga SPSL. Lalu kami berdua diberikan modul Business Blueprint terkait project system, yang dimana itu adalah Jadi modul bisnis blueprint project system SAP ini merupakan salah satu modul yang menjelaskan mengenai proses investasi PT Pelabuhan Indonesia dari awal hingga akhir. Jadi untuk proses sendiri itu yang pertama itu ada tahap perencanaan RKAP. Nah, RKAP sendirinya adalah rencana kerja anggaran perusahaan. Dan selanjutnya ada perencanaan proyek investasi, tahap supervisi proyek investasi, tahap pelaksanaan visi proyek, kemudian ada Adendum. Adendum ini akan dilaksanakan apabila terdapat perubahan dari nilai atau kuantitas suatu proyek. Kemudian ada pelaporan progres pekerjaan, revisi RKAP investasi, tahap settlement, penutupan pekerjaan investasi, dan terakhir itu adalah pengelolaan proyek revenue. Nah, dari modul ini kami diberikan tugas yaitu membentuk mapping alur proses investasi dari awal hingga akhir PT Pelabuhan Indonesia Persero. berikut adalah mapping kami. Selanjutnya kami diberikan tugas kembali yaitu membuat laporan realisasi investasi tahun 2024 sampai dengan bulan Desember. Di mana kegiatan kami dalam pembuatan realisasi itu, kami membuat pengcross-checkan kembali terkait semua yang ada pada tahun 2024. Lalu kami membuat PPT dari hasil dashboard realisasi investasi pada tahun 2024. Laporan realisasi investasi tersebut itu berkaitan dengan regional 1, 2, 3, 4 dan juga subholding lainnya, dan kemudian ada status investasi, dan kemudian kita akan menganalisis beberapa proyek yang mengalami isu kategori seperti pengadaan tanah, seperti perizinan dan lainnya. Berikut adalah kegiatan kami selama PKL. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan kembali, saya Naufal Abijam Rizky. Saya Syafuddin Goni. Saya Izra Mutiara. Kami bertiga dari grup pengendalian proyek, yaitu di bawah dari grup investasi, dan kami itu di bawah naungan Satuan Kerja JICT Koja. Nah, untuk pimpinan proyek dari JICT Koja ini yaitu Pak Delon H. Tumanggor dengan mengadakan proyek yaitu pekerjaan perbaikan X Terminal JICT 2. Nah, untuk X Terminal JICT Koja ini dari PT Pelabuhan Indonesia melakukan kerjasama dengan PT Nindya Karya yang dipimpin oleh Pak Hendra, dan selaku ketua dari K3-nya tersendiri itu yaitu Pak Mulyadi. Kami di sana bertiga dibimbing oleh Pak Fauji selaku pembimbing kami di kantor, yang membantu kami menyusun laporan, serta Pak Mulyadi yang membantu kami saat di lapangan. Lokasi proyek tersebut itu berada di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Adapun tujuan dan manfaat dari perbaikan Terminal X JICT 2 ini, yang pertama untuk menambah kapasitas penanganan peti kemas, yang kedua memperbarui infrastruktur, yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan bongkar muat, dan yang keempat mendukung perdagangan dan ekonomi nasional. Adapun kegiatan yang kami lakukan selama magang, yaitu kami mengamati kegiatan K3 di lapangan bersama dengan Pak Mulyadi selaku koordinat dari PT Nindya Karya. Terus kita juga mengamati tentang kualitas air dan karakteristik sampah. Kegiatan kita dari pada pagi hari itu mengikuti Pak Mulyadi mengenai inspeksi lapangan, seperti membuang sampah ke TPS. Terus itu juga kita mengamati tentang pemasangan atau pemancangan material SPSP. Terus itu juga kita melihat data yang diberikan, yaitu data yang diukur secara per 3 bulan dari lembaga kesehatan lingkungannya. Berikut adalah foto-foto selama kami melakukan kegiatan magang.
Sekian dari kami selaku mahasiswa yang melakukan praktek kerja lapangan di PT Pelabuhan Indonesia. Sekian, terima kasih.